Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fitrianto Hidayat dari kelas IF 4803. Di video kali ini saya akan membahas atau menjawab tugas sub CLO 4, yaitu di mata kuliah kalkulus lanjutan. Di sini ada dua soal, nomor 1 dan nomor 2. Saya sudah mengerjakannya di lembar A4. Ini lembar kerja saya. Lalu saya scan jawabannya dan saya akan tampilkan di sini. Karena keterbatasan gadget, saya mengerjakan terlebih dahulu lalu men-scan lembar jawaban saya. Oke, langsung saja kita membahas soal nomor 1. Itu diberikan fungsi skalar f x y sama dengan x pangkat 2 minus 3 y pangkat 2, dan titiknya diketahui adalah b sama dengan 1,2. Untuk A, yaitu hitung vektor gradien f x y dari fungsi f. Oke, karena kita sudah diketahui f x y sama dengan x pangkat 2 min 3y kuadrat dan p nya adalah 1,2, berarti kita memakai rumus ini, itu partial f per partial x, partial f per partial y. Lalu kita kerjakan dulu turunan partial terhadap x. Partial per partial x dalam kurung x pangkat 2 min 3y kuadrat sama dengan 2x. Lalu berikutnya y terhadap y adalah hasilnya sama dengan minus 6y. Lalu keduanya adalah fx, y sama dengan 2x minus 6y. Untuk B, tentukan nilai gradien f di titik P. Karena tadi diketahui titik P adalah 1,2, maka kita masukkan titik ini ke dalam fungsi yang sudah kita dapatkan ini. Jadi 2 dikali 1, minus 6 dikali 2, hasilnya adalah 2 dan minus 12. Lalu hitung turunan berarah D, U, F dalam kurung P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A 3,4. Jadi arah A adalah 3,4, maka vektor unit U sama dengan A sama dengan 3 per 5,4 per 5. Lalu turunan berarahnya adalah, kita tinggal mengalihkan dengan U yang di sini, karena kita tadi mengetahui P adalah 1,2, maka kita kalikan U, jadi 2, minus 12, hasil yang ini dikali dengan U 3 per 5 dan 4 per 5, itu sama dengan 1/5 minus 48, dan hasilnya adalah minus 42 per 5. Untuk D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, berapakah nilai maksimumnya? Jadi nilai maksimum searah gradien yaitu adalah 2, minus 12. Di sini kita ketahui di sini. Lalu kita masukkan di persamaan yang ada di sini adalah akar 2 pangkat 2 plus dalam kurung minus 12 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 148. Untuk yang E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVF sama dengan 0. Jadi di sini gradien F dikali V sama dengan 0, kita jabarkan di sebelah sini. 2, minus 12
yang di sini tadi kita turunkan di sini dikali V1 dan V2. Jadi 2 dikali V1 hasilnya 2V1 minus 12 dikali V2 hasilnya minus 12 V2 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan minus 12 ke sini jadi plus 12. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi V1 sama dengan 6V2. Maka vektor V searah dengan 6,1 berarti vektor unitnya adalah V1 per akar 6 pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per akar 37 6,1. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu diberikan fungsi xy sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus y kuadrat. Yang pertama adalah A. Hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Jadi kita diketahui fxy sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus y kuadrat. Untuk fx maka kita ambil yang x yang di sini, x pangkat 3 minus 3x menjadi 3x kuadrat minus 3. Lalu untuk y kita ambil di sini plus y kuadrat. Fy sama dengan y kuadrat, yaitu menjadi turunannya adalah 2y. Untuk yang B, tentukan titik stasioner dari fungsi fxy. Nah, jadi kita masukkan yang persamaan sudah kita turunkan tadi di sini 3x kuadrat minus 3 sama dengan 0. Jadi hasil x-nya adalah kurang lebih 1. Untuk 2y sama dengan 0 berarti y sama dengan 0. Jadi titik stasionernya adalah 1,0 dan minus 1,0. Untuk yang C, hitung turunan parsial kedua fxx, fyy, dan fxy. Untuk yang fxx kita memakai rumus ini, partial dibagi partial x dalam kurung fx. Jadi kita masukkan persamaan yang sudah kita turunkan tadi di sini. Jadi hasilnya adalah 6x sama dengan fxx, namun kita memakai titik y di sini. Yang di sini adalah 2y. Maka hasilnya adalah 2. Dan untuk fx ini campur antara x dan y. Kita sebutkan di sini partial dibagi partial y dalam kurung 3x kuadrat min 3 hasilnya sama dengan 0. Untuk D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Jadi kita coba dengan menggunakan rumus diskriminan sama dengan fxx dikali fxy minus fxy kuadrat. Untuk titik 1,0 kita masukkan satu persatu yang sudah diketahui di sini, yaitu fxx adalah 6, fy adalah 2, dan fxy adalah 0. Untuk D nya berarti tinggal kita kalikan 6 dikali 2 dikurangi 0 sama dengan 12, lebih dari 0. Maka fxx lebih dari 0 berarti dia adalah minimum lokal. Untuk titik minus 1,0 kita ganti plus 6 jadi minus 6, kita tinggal kalikan minus 6 dikali 2 dikurangi 0, maka hasilnya adalah minus 12, berarti kurang dari 0. Jadi titik ini adalah titik pelana. Untuk yang terakhir E, jika ada titik maksimum jelaskan apakah titik tersebut merupakan maksimum atau minimum global. Jadi karena fungsi fx y sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus y2 ini tidak dibatasi dan bukan cembung, maka dia minimum lokal yang di sini 1,0 itu bukan jaminan minimum global.
Lalu fungsi bisa turun ke minus tak terhingga saat X minus tak terhingga karena term X pangkat 3. Itulah penjelasan tentang soal CLO4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan, mohon feedback untuk saya bisa belajar lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.